Halo semuanya, nama saya Danta. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi atau penyampaian materi dari teman saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh pada manusia atau imunitas pada tubuh manusia, yaitu antibodi dan juga antigen mungkin. Sebelum itu kita harus mengenal dulu tentang apa itu antibodi. Antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin ya kalau salah. Adalah protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Nah, kita akan masuk ke dalam pembentukan antibodi. Antibodi akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antigen merupakan senyawa protein yang terdapat pada partikel asing atau sel kanker. Berdasarkan sumbernya, antigen dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu autologus antigen, homologus antigen, dan heterologus antigen. Nah, autologus antigen ini berasal dari individu yang sama dengan yang terkena antigen ya. Contohnya ini seperti antigen sel kanker. Yang kedua ada homologus antigen. Adalah antigen yang berasal dari individu lain tetapi masih dalam satu spesies yang sama. Contohnya adalah agglutinogen A atau yang lebih dikenal sebagai protein yang membentuk protein yang menentukan golongan darah. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada heterologus antigen. Adalah antigen yang berasal dari individu lain atau yang berbeda dari spesies yang berbeda. Contohnya adalah antigen bakteri dan virus yang menyerang tubuh manusia. Selanjutnya adalah kemampuan antigen untuk memicu respon kekebalan. Itu dapat disebut sebagai antigenesitas. Antigenesitas ditentukan oleh beberapa faktor yang meliputi karakteristik dari antigen dan kemampuan genetik dalam mengenali antigen. Karakteristik antigen yang berpengaruh terhadap antigenesitas meliputi ukuran dan berat dari molekul, bentuk dari molekul, konfigurasi molekul, serta jumlah epitop dan juga derajat kelarutannya. Berbeda dengan antigen, antibodi diproduksi ketika sistem kekebalan tubuh merespon adanya antigen atau imunogen. Ya, seperti itu. Antibodi disebut juga imunoglobulin atau serum protein globulin karena berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Selanjutnya, antibodi ini tersusun atas 2 macam rantai polipeptida yang identik, yaitu 2 rantai ringan dan juga 2 rantai berat. Keempat rantai pada molekul antibodi tersebut dihubungkan menjadi satu oleh ikatan disulfida sehingga membentuk molekul yang menyerupai huruf Y. Ya, seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan dalam bentuk foto. Nah, seperti inilah bentuk dari struktur antibodi yang seperti huruf Y. Nah, selanjutnya adalah beberapa cara kerja antibodi dalam menginaktivasi antigen sebagai berikut. Yang pertama ada netralisasi. Nah, netralisasi ini adalah antibodi berikatan pada sisi penghubung determinan atau epitop suatu antigen sehingga aktivitas antigen menjadi terhambat. Yang kedua ada agglutinasi atau penggumpalan. Agglutinasi adalah pengikatan antigen oleh antibodi pada seluruh sisi pengikatnya. Dengan demikian, satu antibodi dapat berikatan dengan banyak antigen sejenis sekalipun. Yang ketiga, ada presipitasi atau pengendapan. Presipitasi adalah pengikatan antigen yang terlarut dalam cairan tubuh oleh antibodi sehingga membentuk endapan yang akan dikeluarkan melalui proses fagositosis. Yang keempat serta yang terakhir adalah fiksasi komplement. Fiksasi komplement ini adalah aktivitas protein komplement oleh kompleks antibodi antigen.
protein komplement berperan dalam menghancurkan dinding sel dan membran plasma mikroorganisme. Nah, selanjutnya antibodi ini dapat dibedakan menjadi 5 tipe kalau tidak salah, yaitu IgM besar, IgG besar, IgA besar, IgD besar, dan IgE besar. Kayak kunci gitar aja. Nah, kelima antibodi ini memiliki struktur, karakteristik, serta fungsi yang berbeda-beda. Pasti kalian bertanya, apa IgM besar itu maksudnya apa, lalu dan lainnya. Nah, awalan Ig adalah singkatan dari imunoglobulin, sedangkan akhirannya menunjukkan jenis rantai berat yang dikandung antibodi. Nah, saya akan jelaskan. Maksudnya itu gini, kayak IgA. Nah, A besarnya itu adalah alfa. Lalu ada IgG, G besarnya itu adalah gamma. Lalu IgD itu adalah, D besarnya itu adalah delta. Lalu IgE, E besarnya itulah epsilon. Dan IgM, M besarnya itu adalah mu atau mu mungkin ya. Nah, seperti itulah penamaannya. Nah, lanjut nih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelima macam-macam tadi ya, yang IgA itu. Nah, kita mulai dari IgA besar atau imunoglobulin A. Nah, jenis antibodi ini tuh dapat kalian temui di lambung, di usus, selaputan dari paru-paru, dan juga sinus. Tidak hanya itu, IgA juga bisa ditemukan dalam cairan yang diproduksi oleh tubuh. Di antaranya adalah ASI, darah, air mata, dan juga air liur. Selanjutnya itu ada imunoglobulin G atau IgG besar. Adalah antibodi yang umum ditemukan dalam cairan tubuh dan darah. Imunoglobulin G melindungi tubuh Anda dari infeksi dengan mengingat virus dan bakteri yang pernah ditemui sebelumnya. Saat virus dan bakteri yang sama hendak menginfeksi tubuh Anda, antibodi ini akan langsung sigap menyerang untuk melindungi Anda. Selanjutnya adalah imunoglobulin M atau IgM besar. Imunoglobulin jenis ini biasanya itu diproduksi saat tubuh Anda terkena bakteri, infeksi bakteri, dan juga virus yang baru nih untuk pertama kali. Nah, IgM ini adalah lini pertahanan pertama atau lini pertahanan terdepan tubuh dalam menghadapi sebuah infeksi. Nah, pada saat tubuh merasakan adanya serangan bakteri atau virus, tingkat IgM ini akan meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tingkat imunoglobulin M ini akan perlahan menurun ketika IgG besar datang memberikan bantuan dan perlindungan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah imunoglobulin E atau IgE besar. Jenis antibodi ini diproduksi ketika tubuh mengeluarkan reaksi berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya seperti serbuk sari atau bulu hewan, seperti alergi. Nah, IgE ini dapat ditemukan di dalam darah dalam jumlah yang sangat sedikit. Lalu yang terakhir adalah imunoglobulin D atau IgD besar. Nah, antibodi ini ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya. Kalau ada pemahaman yang mungkin miss, kalian bisa cari pemahamannya itu di Google atau buku Intan Pariwara halaman 119, 120, dan 121. Serta saya meminta maaf jika ada salah kata atau bahasa yang mungkin sulit untuk dipahami oleh pemikiran Anda. Ya, maaf karena bahasanya mungkin sedikit susah dimengerti. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman